Udah? Nah, sekarang kita wawancara sama Ustadz Sahrin SN. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sahrin SN. SN-nya sarjana apa? Nama Bapak? Oh, nama Bapak. Sanim. Sanim. Iya. Sahrin Sanim. Sahrin Sanim. Ustadz tapi karena dia namanya Sahrin pakai H, tapi kalau sehari-hari di sini dipanggil jadi Sahrin aja. Iya. Jadi Ustadz Sahrin. Ustadz Sahrin ini adalah ketua DKM dari Masjid Jami Al-Mu'min. Al-Mu'min di daerah ini Sumur Bandung bukan sih? Bukan. Bukan, Harjamukti. Harjamukti, daerah Harjamukti. Bungur ya, Bungur. daerahnya Bungur di Harjamukti, Cimanggis. Iya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita sering banget dengar DKM itu sebenarnya DKM itu apaan sih? Ustaz? Ya, DKM itu panjang dari Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi tugasnya mereka ini merumuskan biar supaya masjid itu makmur. Makmur itu banyak uangnya? Satu itu didukung, keduanya supaya masjid itu selalu jamaahnya ada. Ada, kegiatannya ada. Kegiatannya ada, terus kemanfaatan dari masjid itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Minimal masyarakat sekitar, minimal jamaahnya. Jamaah sholat ya? Ya. Iya. Sebenarnya masjid boleh digunain untuk kegiatan lain ya, Ustaz? Bisa. Bisa. Selain dari kegiatan ritual, ya. Jadi selain dari sholat, puasa juga ada. Kegiatan seperti perekonomian bisa. Ngapain tuh kalau di masjid itu, Ustaz? Misalkan kita ada toko atau warung, bisa. Tapi dia berada di luar masjid. Di luar masjid. Tapi dalam DKM. Ada kalau di situ ada? Di sini ada, cuman dia sifatnya online. Wih. Iya. Tapi ya. Jualan apa? Ya macam-macam, ada pewangi. Iya, parfum. Parfum pewangi sama, Ustaz? Beda Kalau pewangi? Pewangi kapet. Oh, bukan pewangi badan. Ya. Pewangi Ya, karpet. parfum. Kemudian jamu. Ya. Jualan jamu juga? Jualan. Jamu apa ini, Ustaz? Ada jamu pegelinu, asam urat. Sip. Iya. Tadi waktu pertama kali datang ke sini ditanya nih, aki-aki bawa buntelan. Dah gue bingung. Ustaz Sahrin ngomong apa tiba-tiba aki-aki bawa buntelan. Mau kopi yang kentelan gitu. Iya. Kita pantun juga nih Ustadz ini. Jago pantun ya, Pak nih. Ini Ustadznya Rahman, karena Rahman tinggalnya dekat sini. Jadi kalau sholat subuh dia rajin nih. Subuh rajin. 5 waktu rajin. Iya. Iya. 5 waktu rajin. Orangnya paling gede. Iya. Suaranya paling kencang. Imam aja bisa ketutup suaranya. Sama dia? Iya. Tapi dia judes gak? Ya, dia orang judes. Di sini alhamdulillah dia. Iya. Kalau sama Ustadz bukannya beda. Kalau bahasa Betawinya paling ajer. Paling ajar lah. Ya. Iya. Rajin ya dia kalau ada kegiatan masjid ya. Ajer. Luar biasa emang Rahman ini. Puasa juga dia rajin banget, Tan. Rajin. Senin, Kemis. Orang dia nggak kalah puasa aja dia bayar katanya. Biar surplus. Yeah. Nah, Ustadz, sejak kapan jadi ketua DKM? DKM dulu itu sebelum masjid musola. Jadi Dewan Kemakmuran Musola. Oke. Tahun 97. Udah di situ? Iya. Kebenaran itu wakaf dari keluarga. Pak Sanim. Ya, keluarga dari ibu. Bu Sanim. Ibu. Iya, bisa. Bisa ya. Iya, keluarga. Oh, jadi yang asli sini ibu? Ya, ibu. Oh. Jadi itu musola tahun 97. Kemudian dijadikan masjid tahun 2010. Emang kalau dari bedanya musola terus dijadikan masjid emang ada izin-izinnya ada? Ada. Surat-suratnya ada? Ada. Jadi kalau musola itu biasanya dia RT. Ruang lingkup RT. Kalau memang dia sudah padat. Itu RT. Nah, musola ini kegiatannya sholat 5 waktu bisa. Kemudian juga kadang kegiatan hari-hari besar aja. Iya. Tapi kalau Masjid Jami itu sudah menyelenggarakan sholat Jumat. Oke.
Iya, makanya kalau sholat di Jumatan di masjid jangan di musola karena memang pembagiannya udah gitu. Udah seperti itu. Itu pembagian administrasi emang apa pembagian syariah sih? Kalau musola nggak boleh dipakai sholat Jumat. Kalau masjid boleh. Itu emang administrasi Ini aja atau? dikategorikannya kapasitas biasanya. Oh, kapasitas. Ya. Jadi memang kalau di kita itu di fikihnya biasanya ada di Safinatul Najah itu 40 orang minimal. Dan itu 40 orang itu orang asli. Orang asli kampung sini. Nggak boleh mendatang. Gitu. Misalkan yang aslinya 39. Iya. Yang satu fotokopian. Satu fotokopian. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu kalau menurut fikih yang kita ikutin. Iya. Tapi kalau memang suatu kampung itu nggak mencapai 40, udah dicariin ke sono, ke sini nggak ada, jauh, udah jaraknya jauh, atau di seberang kali, atau pagar tembok, itu boleh kurang dari itu. Kurang dari 40? Iya, kurang dari 40. Oke. Nah kalau udah lebih dari 40, udah nggak nampung tuh mau sholat, lebarin jadi masjid. Nah, itu bisa jadi masjid dengan catatan warga situ, masyarakat situ memang sudah membutuhkan. Karena ada izin surat-surat tuh. Urus pertama izin RT RW lingkungan, kemudian itu mah udah pasti gampang dapat. 60 warga asli. 60 warga asli. Harus tanda tangan. Ya. Terus kita ke FKUB. Forum Kebersamaan Umat Beragama. Nah, itu di Depok. Kemudian dari situ kita ke DMI. Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia. Dari tingkat yang paling bawah, kecamatan. Oh, paling bawah itu kecamatan. Ada kelurahan tapi strukturnya kecamatan. Oke. Terus izin lagi dapat kecamatan. Nanti ditindaklanjutin sama mereka. Sama DMI-nya. DMI itu yang Pak Yusuf Kalla. Ketuanya bukan? Nah, itu ketua umum. Ketua umumnya. Oke. Kalau Cimanggis Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad. Nah, itu dimulai tahun 97 itu. Dimulai 2010. Oh, 2010. Oh, baru berarti. Baru 10. Masih unyu-unyu. Masih 10 tahun. Masih unyu-unyu katanya. Ini peresmiannya tahun 2015 ya. Oh, kita belum tinggal di sini. 2015. 2015. Itu memang sebelum peresmian sekitar 3 tahun, 2 tahunan itu sudah berfungsi. Sebagai masjid? Ya, sebagai masjid udah dikenal lah gitu. Nah, tahun 2015 itu peresmian. Yang resmiin? Kalau dari unsur ulamanya, Ustadz Arifin Ilham sama Ustadz Sarusa. Dua-duanya udah almarhum. Iya. Kalau yarham. Terus kemudian, kalau untuk aparaturnya, itu dulu yang datang kalau nggak saya itu Wakil Gubernur Dede Yusuf. Jawa Barat. Dede Yusuf. Oh iya. Ustadz Arifin di Jawa Barat juga sih ya. Jawa Barat ya, Sentul. Ustadz Sahrul juga udah ini. Ustadz Sahrul lucu padahal ya, pinter lucu ya. Nah, beliau itu di Al Mukmin dari sejak masjid dulu, sejak musola. Udah di sini. Udah di sini. Udah. Tinggal emang dekat sini. Tinggalnya di Bekasi. Cuma setiap hari besar aktivitas apa beliau di sini. Oh. Dulu pertama kali beliau di TPRI. Iya, di beberapa kali di TV juga suka bareng dulu sama saya tuh Ustadz Ustadz Sahrul, orangnya lucu, pinter, dengernya enak kalau dia ngomong ya. Iya. Sampai terakhir pokoknya setiap ada kegiatan masjid yang sifatnya tablik itu minta diundang. Oke. Sekarang yang nerusin nyambung silaturahim anaknya Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Iya, sampai sekarang. Anaknya Ustadz Zainuddin MZ Fikri juga namanya? Iya, Fikri Haikal. Iya. Anak Ustadz Sahrul? Enggak, anak Ustadz Sarin Fikri juga enggak namanya? Restu. Oh, Restu. Restu Fikri. Restu Fikri. Restu Fikri. Iya. Berarti efektif 2015 lah. Ya, udah resmi sebagai masjid. 2015 terusnya masjid. Nah, jadi ketuanya dari? Ya dari semenjak musola dibangun. Oh, itu terusan jadi ketua? Sekarang ya. Seumur hidup aja ini aja. Nggak ada yang bisa gantiin kayaknya. Dulu ada pemilihan 2 kali. Menang juga. Itu 2 kali. Akhirnya tokoh masyarakat sekarang udah nggak pada ada. Pak Haji Sufki Hasim almarhum, Pak Haji Saroni kenal ya, orang otista itu. Iya.
terus sama Pak Haji Nahrawi, itu netapin udah selama masih mau pegang aja gitu. Cuman kita biasanya ganti ke pengurusan. Ya seluruh kita kan di situ kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1-2, bendara 1-2 itu. Berapa periodenya itu berapa lama ganti pengurusan? Sebenarnya sih DKM itu nggak ada periode sebenarnya. Nggak ada periodenya. Ya, cuman karena dia mengikuti perkembangan kota, jadi dibikin ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ada 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ya, kebanyakan sih 3 tahun. Gitu. Nah kalau statusnya udah masjid kan tercatat tuh di Depak. di Depak gitu. Itu dapat dana nggak sih? Masjid. Kan Ya. ada yang masjid Jami, masjid raya. Katanya dapat dana kalau masjid raya. Jadi gini, jadi memang pemerintah Depok itu pasti di bawah Depak ya. Iya. Itu dia terkadang menyalurkan. Terkadang. Enggak selalu. Nggak selalu. Iya. Kadang-kadang tapi sering. Terkadang kan, ya jadi yang udah pernah saya terima dulu itu musola 5 juta. Ini dari tahun 97 nih. Ya 2097 terus 10 yang musola 5 Ustadz juta. Sarin inget ya pernah dapat Ya, 5 juta kalau masjid 10. per bulan. Enggak sekali aja. Nanti gantian itu. Masjid mana Ya, gitu. Jadi selama Masjid Al Mukmin ini berdiri pernah dapat 10 juta. Pernah. Itu doang tuh. 10 pernah 2 kali kalau. Oh, 2 kali. Terus sama 5 juta pernah. Gitu. Itu apa tuh? Uang apa tuh ini? Statusnya tuh uang apa? Udah kurang tahu gitu dah. Pokoknya dapat dah gitu. Pokoknya dapat ya. Iya. Tapi nggak rutin. Nggak rutin. Nah, operasionalnya kan masjid Jadi banyak. ya Merbotnya itu. juga harus digaji kan. Imamnya juga. Benar. Yang harus digaji sama DKM sama masjid itu apa aja sih? Imam. Imam. Kemudian juga merbot. Merbot. Nah, terus sama dana taktis kegiatan masjid. Kegiatan masjid. Nah, Iya. itu jadi kalau untuk Al Mukmin ini ada sistem keuangannya. Nah, gimana tuh? Jadi di Al Mukmin ini ada kotak Kotak amal. amal, Ya. ada kotak umum, kotak besar namanya. Nah itu buat kita jenguk orang yang sakit, orang kematian, kita ambil di situ ya. Termasuk juga seperti sekarang ini nih Muharram, kita keluarin biasanya antara 3 sampai 5 juta. Nah terus kalau misalkan kotak amal itu untuk operasional masjid, buat imam, listrik ada yang bayar. Listrik ada yang bayarin. Donatur ya. Donatur, alhamdulillah. Terus sama merbot. Merbot. Ada imam sama merbot. Khotib, khotib Jumat. Khotib Jumat variasi. Cuman kita itu menentukan untuk dasarnya itu 300. 300.000. Tergantung jauh deket. Si khotibnya. Iya. Misalkan untuk kita nih lokal nih, itu 300. Terus kalau misalkan dia jauh dikit, misalkan Citayam, Pitara, kemudian juga Bekasi, nah itu otomatis dia bertambah. Iya, karena dia ongkosnya juga nambah kan. Kalau dia pakai mobil, bensinnya juga nambah, tolnya juga mahal. Iya gitu ya. Oh kita sesuaikan lah. Benar. Nah itu didapat dari masyarakat sekeliling. Dari kotak yang Jumatan itu. Jadi apa namanya? Dana yang pasti terkumpul itu tiap Jumat. Tiap Jumat yang pasti. Yang pasti terkumpul. Antara 1,5 sampai 2 juta per Jumat. Pengeluaran kita itu dihitung ratanya 8 juta. Pas dong jadinya. Pas, ikut hitungan logika kita itu pas. Pas ya. Nah, tapi alhamdulillah, jadi setiap Jumat, kadang setiap hari juga itu ada donatur yang ngasih langsung. Itu donatur ngasih langsung, jadi Pak ini buat operasional masjid. Nah itu yang bikin nambah, itu justru yang bikin banyak itu seperti itu. Kadang-kadang malah surplus ininya, saldonya. Kalau kita berdasarkan pendapatan kotak amal, minus. Ya, itu. Kemudian juga kita ada menyediakan yang namanya
untuk pemulasaran Pemusalaran, jenazah. jenazah lah. Pokoknya buat makamin dah. Pemulasaran. Pemulasaran. Pemasaran. Sungguh mati aku jadi pemulasaran. Apa nih ya? Pokoknya mandiin, kafanin. Terus yang paling itu buat pemakaman. Jadi itu Kafannya dikasih. Kalau Iya. kafan dari masjid. kapan dari masjid. Itu Kurung satu batang paket. udah pasti. Satu paket. Ambulan Ambulan kita ada dari kelurahan. kerja sama deh. Kerja sama kelurahan. Kelurahan. Emang mobil sendiri, ambulan sendiri. Iya. Nah, Pakai bensin kali ya. iya. Ambulan Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi. Ah, RT sono, RT 4. Dulu selain di masjid karena kita khawatir dicoretin bocah, bawa aja dah. Berarti Ke Pak Didi. Didi. Oke. Jadi dirawat ya sama Pak Didi. Ya. Nah, Ya. kalau untuk kapan perlengkapannya itu dari kita, dari masjid, sama untuk pemakaman. Biaya pemakaman itu 800.000. Tanahnya. Tanah nggak beli. Buat gali, beli papan, itu dari kita. Air mawar. Iya, air mawar udah termasuk situ. Udah termasuk itu. Itu Dari 800.000 tuh sekali. 800.000. Di mana di pemakaman? Di TPU sini, Arja Mukti. Oh, Kayak iya. Kampung Pedurenan. Iya. Arja Mukti ada Pondok Ranggon, ada Bambu Kuning. Nah, di sini kalau kita di Pondok Ranggon itu beli lagi di luar kita. Oh. Gitu. Jadi kalau ada yang orang yang kemeninggalan di sekitaran sini, Nah, langsung kita gerak. sebenarnya udah gitu kita udah gratis semua sampai dia Udah masuk gratis. ke dalam. Masuk ke dalam, pokoknya udah nggak mikirin dah. Iya. Kecuali untuk kegiatan di luar itu. Dan kemudian juga bagi orang-orang yang terhitung mampu, biasanya mereka tidak menerima. Kayak gitu, udah lah, gua aja bayar dah. nggak usah. Gitu. Kita aja yang nanggung. handle, Ya, gitu. handle. Jadi kita nggak mengeluarkan. Oh. Itu semua dari mulai mandiin, ngapanin, makamin kita nggak ngeluarin, mereka yang ngeluarin. Gitu. Ada nggak pernah mayat yang mau mandi sendiri aja di gua dah? Ada. Ada. Di rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Mayatnya mandi sendiri. Iya, iya. Itu. Jadi banyak sebenarnya kegiatan DKM itu. Banyak. bukan- Kalau orang denger DKM ya paling ngeggarain sholat 5 waktu. Nah, kita ini kadang apa sih namanya untuk informasi itu minim. Kadang DKM itu cuma ngumumin orang meninggal. Iya. Kemudian Kedengarannya itu doang. Iya. Kemudian mimpin sholat, enggak Iya. seperti itu. Pokoknya kalau udah masjid nih dekat-dekat kampung ya, saya juga tinggal di kampung nih Pak di Pisangan. Kalau di luar waktu azan udah assalamualaikum, wah siapa Ketika- meninggal nih? Iya. Iya udah pasti begitu udah di luar Jangan waktu azan. jangan nama gua nih. Iya, perasaan gua masih di sini udah diumumin. Jadi enggak orang sih taunya orang meninggal doang ngumumin, padahal ngurusin. Ngurusin semua, manajemennya, mikirin mengelolanya itu. Pas minus pusing gitu. Pokoknya intinya minimal DKM itu ya sedikit punya pegangan lah. Pegangan dana, entah dia punya hubungan dengan siapa, dia punya donatur siapa, harus punya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Soalnya kita setiap kali melakukan atau melaksanakan atau menyelenggarakan suatu momen itu, kita udah booking semua. Nggak mungkin kita ngarepin sumbangan dari orang. Iya. Kalau ada, kagak. Kalau enggak masa nggak jadi gara-gara nggak dapet. Iya, dapat gaya dapat dapat nih. Iya. Gitu. Makanya kita handle langsung. Setelah itu baru nanti pendapatan dari donatur yang lain, nah itu ganti yang duit kita. Terus begitu. Nah, terus mikirin bagaimana caranya dulu. Alhamdulillah saya juga ikut apa namanya penataran DKM. Ada ya dari pemerintah. Dari pemerintah Depok. Itu ada 800 masjid musola. Di Depok aja nih. Se-Depok. Nah, terus di situ kita dididik bagaimana caranya supaya jamaah itu betah. Gitu. Nah, ini udah saya praktekin ketika masjid itu belum sempurna. Belum 100%. Jadi kalau ada jamaah yang baru apa dari mana itu kita samperin. Kalau ngeliatnya orang baru nih, berarti sih Iya, saya sama. jadi Mas Ri. Saat ini dia rasain. ini siapa botak nih gitu, ya kan? Itu disamperin. Iya. Nanti kita ajak ngomong. Nah, kebanyakan yang saya dapetin ini
Itu supir pribadi. Sekitaran sini. Depok semua, Depok, Limus Pratama, Bekasi, nggak ada orang sini. Sholatnya di sini. Sholatnya di Al Mukmin. Dan alhamdulillah dari situ mereka laporlah kepada bosnya dari mulut ke mulut, MLM. Iya. Akhirnya MKM dong, mulut ke mulut. Mulut lewat mulut. Mulut lewat mulut, MLM ya. Nah, akhirnya itu alhamdulillah kita bangun masjid habis anggaran itu minimalis ya 1,6 Miliar. Nggak ada kesulitan sama sekali. Kemudian kita juga melaksanakan pelebaran sebelah kiri parkir itu alhamdulillah 5 bulan selesai. Kita juga nggak ada kesulitan. Saya bikin proposal 20, keluar 1 yang 19 masih ada. Itu alhamdulillah udah jadi. 1 udah nutup. Udah nutup. Nah itu dari kita belajar dari penataran itu kita praktekin. Nah itu. Berarti itu orang udah beneran percaya sama Ya, Al Mukmin. Mungkin insya Allah. Atau mau Ustadz Sarinnya. Iya benar. Jadi Gitu. kalau di sini orang setiap nyumbang memang nyariin, nggak mau walaupun ada bendaharanya. Maunya kok Ustadz Sarin aja. Saya, ya. Tadi dari saya itu nyampe ke bendahara langsung diumumin Jumat. Jadi apa yang dia kasih, dia tahu, denger lah gitu. Kedengeran lah. Iya, Gitu. gitu. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kesulitan. Belum ada kesulitan ya. Dan insya Allah kita bakal bangun lagi tuh aula atas Wih, mantap. buat ngaji anak-anak. Anak-anak. Nah sekarang untuk kegiatan anak-anak ada? Ada. Kalau normal sebelum COVID itu pagi jam 8 sampai jam 10. Senin sampai Kamis. Ngaji anak-anak. Ya, kalau sore Senin sampai Jumat. Gratis apa bayar? Itu ada iuran. Buat gurunya. Ya, 30.000 per bulan. Per bulan 30.000. Iya. Sehari 1.000. Sehari 1.000. Sehari 1.000. Kan kita buat tanggung jawab mereka aja. Iya. Nggak ada. Kira gurunya dari mana? Oh, ininya. Gurunya saya bayar. Bayar. Saya ngambil. Dari uang yang itu. Yang Uang 8 yang- juta per bulan itu. Bukan di luar itu. Ada lagi dapat. Ada lagi. Emang itu ya kalau perhitungan pakai Logika nggak? logika nggak nyampe ya? Itulah fungsinya TKM ya seperti itu. Tergantung TKM-nya. Iya tergantung DKM-nya ya. Iya. Kalau dia bisa muter-muter itu, insya Allah berjalan semua. Iya. Nah kalau Pak Sarin sendiri digaji nggak? Kalau Ustadz saya dari pengajian, nah terus ada dari donatur. Oh, ini operasional Ustadz dah. Gitu. Tapi emang disebut kan? Disebut. Takutnya orang nyangka ini. Ustadz Sarin makan uang Banyak juga ini. fitnah ya. Banyak juga ada. Ya. Ini karena lawan fitnah. Lawan. Rawan Kalau fitnah. saya itu dulu ada 3-4 orang. Jadi per bulan itu khusus buat saya. Orang ini memang udah bilang nih kalau yang ini untuk Ustadz Urusan Sarin, saya. Iya. yang ini untuk masjid. Ya, Gitu. ada situ. Kemudian ada juga tuh warung-warung yang usaha sekitar masjid, warung-warung besar. Itu kadang ngasih, tapi nggak selalu. Tapi antara per bulan itu dia kadang ada masukan. Kemudian pencarian saya sendiri, saya privat. Ngajar, ngaji, ngajar fikih. ngajar fikih juga. Ya. Bukan ngaji Quran doang. Bukan, jadi kita pertama ngajar Quran, kan cuma 1 jam tuh. Jadi setengah jam lagi ngajar fikih. Ngajar fikih. Datang ke rumah-rumah sekitar sini. Saya datang ke rumah-rumah. Enggak buka kelas di Buka. masjid. Ada di masjid 1 orang. Kemudian kalau di luar, kita di luar kampung ini. Kita ada di luar adanya. Iya, iya. Nyarinya malam. Iya. Cucunya Haji Muhyiddin sama dia, Cing. Nah, saya udah 4 Haji tahun sama Muhyiddin, beliau. Tukang bubur naik haji. Ya. Cucunya anaknya si Ini siapa sih namanya? namanya siapa ya? Yang Anan. Iya, Kita. Iya. Tuh udah 4 tahun. 4 tahun ya. Tuh Ustadz yang ngajar Yang tinggal di sini apa di rumah aslinya? yang di sini di Sumur Sumur Bandung. Bandung 1. Iya. Yang lurus aja ya. Nah. Iya. Nah kalau Pak Hajinya kan punya juga di Batu Putih. Nah itu yang ngajar ibu saya juga. Oh. Iya ibunya makanya kenal semua ada di sana. Itu alhamdulillah. Iya. Dulu kan saya sebelum
sebelum berkecimpung di dakwah, Hah? saya jadi syekh, Syekh itu apa? security. Anjay. Security. Kebetulan yang bukan kandung, jadi dia sekutiri. Syekh security. Saya di mana? Di Paradi Ramlan. Oh, ini yang ketua Aristek, bulog. Ketua bulog. Saya 15 tahun ikutin Waktu dia beliau. udah jadi ketua bulog atau jadi menteri apa? Menristek. Menristek Sesudah ya? sesudah BPPT, sesudah Menristek, Heeh. itu saya masuk tahun 2000. Kok masih tinggal di sini dia? Masih sampai sekarang. Rumahnya di situ tadi. Saya Tadi lewat tapi gede kan- banget ya. Iya. Saya lama situ 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun kita overalih pengen didakwah. Ah. Dan saya sekarang juga ngambil khotib juga ngambil. Oh, kirain setelah 15 tahun jadi security di rumah Pak Rahadi Ramlan, ya berpindah haluan lah ke masjid. Tapi jadi Iya. security juga. Kalau kiai kita belum. Belum ya? Kalau kiai mah, kiai kayaknya itu mah orang yang kasih ini ke kita ya. Harus punya Pesantren deh. harus punya istri lebih dari satu kalau kiai. Kan kalau kiai kan aki-aki punya bayi. Oh. Lu kan sih sebenarnya lucu menjaim. Begitu di depan kamera kok jadi jaim. Kiai katanya aki-aki punya bayi. Iya, iya, iya. Kalau gelar-gelar kayak gitu pas sebenarnya memang Ya. didapat ya orang yang ngasih, bukan kita, bukan kita sama-sama. sendiri yang kecuali gelar syekh tadi. Ya, Khusus. itu khusus. Khusus. Khususon. Khususon security. Iya, iya, iya. Dan untuk manfaat dari semuanya yang kita rasain lebih baik sekarang. Daripada waktu jadi security. Iya. Punya pom bensin, Cing. 15 tahun sama yang sudah berjalan sekarang 10 tahun ya. Iya. Ya kan? Punya pom bensin. Itu udah ini. Pertamini. Ini Ada punya Pertamini? ada Oh, pantas saja ini orang ini juga Punya Pertamini. kontrakan. Kok berapa pintu kontrakan? 4. Ada kamarnya nggak? Nah, Ah. pintunya doang lagi ya. Sender-senderin ya. Iya, sender-senderin 4 biji. Gue punya kontrakan nih. Ada 4 pintu. Murah, sebulan 600. Biar dikasih pintu doang. Iya. Jadi memang kalau dengar cerita dari Ustadz Sarin ini, DKM itu nggak sederhana tugasnya ya. Berat. Berat ya. Harus Gaji bener. juga nggak ada. Nggak ada. Dari pemerintah juga nggak ada. Kayak RT kan ada nih. Ah. Walaupun besarnya berapa gitu ya. Kita ada dari Pemda, Ah. cuman itu kategorinya kategori BIMROH, Apa itu? pembimbing Bimbing rohani. rohani, ah. Nah, kita itu resmi satu kelurahan cuma 1 orang, saya doang. Dapat Ya, 1 kelurahan Tiap bulan. per 3 bulan, per 3 bulan. Berapa ya kalau udah tahu? cuma 1,5. 1,5 3 bulan. Ya, itu anggotanya ada 210. Terus 10 kelurahan ya? 200. 210. Itu udah campur sama agama lain. Oh, nggak cuma Islam. Ya, ada Konghucu, ada Buddha, ada Buddha. Hindu, Iya, iya, iya. Katolik, Protestan. Dan cuma nih yang 80% kita. Nah, kalau Ustadz Sarin nih melihat di sini sih kayaknya memang banyakan Islam ya. Tapi ada ini lain. Agama lain. Agama lain, umat agama lain di sini. Banyak ada Nah, juga. hubungannya gimana kalau di sini? Hubungannya biasa, ya selama ini ya mereka masih menghormati kita. Kita menghormati mereka nggak? Udah so pasti. Udah pasti ya? Kalau orang muslim itu udah so pasti Menghormatin ya? menghormati. Ente baik, aneh baik, itu ceritanya gitu. Ente lebih baik, aneh lebih baik lagi. Nggak pernah ada nih gesekan-gesekan di Belum sini? pernah ada. Jangan sampai ada deh. Kita belum pernah ada. Kemudian juga justru yang suka ada gesekan itu dari umat muslim sendiri. Antara umat muslim. Apa nih terjadi Ya, gesekan apa di misalkan ada perbedaan-perbedaan
Gitu. Tahlilan sama yang nggak tahlil gitu Ya, ada di sini? ada. Dulu. Sekarang udah nggak lagi. Nah, itu dibungkus dalam satu wadah. Ah. Kita punya MUI Kelurahan Harjamukti. Jadi kalau ada satu permasalahan, itu nyampainya ke MUI dulu. Ah. Nah, kita yang Ustadz ngurus. juga Saya ke Pengurus? Ya. di MUI Kelurahan. Ya. Pengurus juga, pendiri juga. Emang semuanya udah dihabiskan untuk Ya. dakwah ya? Hampir semua. Kalau saya itu mau nggak mau emang dari dulu begitu panggilan hatinya. Ya 24 jam lah. 24 jam. Ini anak juga rajin nih, si Rahman. Sering banget gak jadi syuting gara-gara urusan masjid. Harus ini masjid, di masjid lagi ada ini nih gitu. Mau ngelawak, mau bilang, jangan begitu dong, takut kualat. Gitu. Mau yang jujur apa ya? Iya, yang jujur boleh dah. Tapi sering tapi emang dia. Kadang. Kadang ya. Sering tes yang ngaji ada pun. Jarang absen saya. Jarang absen. Pak. Jarang absen ya kalau kegiatan-kegiatan ini ya masjid. Makanya kegiatan tuh yang Dia termasuk special event lah gitu. Dia termasuk andalan juga. Nggak maluan orangnya. Iya. Nggak Udah maluan. gitu judes sama orang jadi enak kalau mau ada orang Iya. ini nih, tuh judesin dong dia gitu biar Kalau ini. coaching di. Dia nggak maluan, nggak malu-maluin juga. Iya. Tapi punya kemaluan. Punya kemaluan. Iya. Masa nggak punya sih? Iya. Dan dia cukup jauh loh, bisa nyampe sini kena gimana sih? Man, Dulu preman dia. dia kan anak pasar nih. Pakaiannya. Dulu saya ke masjid itu pakai celana, pakai kaos, malu ke masjid. Awal-awal diparanin. Dulu yang nangis-nangis sama saya ya gitu. Nah, dulu ada cerita nih. Dia nangis-nangis. Enggak. Dulu itu saya jam 11 malam itu samperin preman. Ah, Badannya sama dia nih. Mukanya sama. Cuma lebih tegap gitu. Ketok pintu, dek. Nah, saya bilang, "Ada apa?" "Saya ahli narkoba." kata dia. Buktinya dipoto-foto dikasih nih, Pak. "Saya mau nanya sama Pak Ustadz." Gitu. "Saya mau tobat malam ini juga." Gitu. Temu wallahu alam ya kita. Apakah itu memang istilahnya dia dari sendiri, apa memang itu ujian buat saya? Akhirnya saya ajak ke musolah nih depan. "Apa kesalahan antum, kesalahan ante?" Narkoba dia udah kelas berat. Dia mau apa? Mau tobat lah Mau gitu. tobat. Saya kasih ya keterangan-keterangan yang saya mampu. Akhirnya tersentuhlah hatinya. Terus nangis, jungkir gitu. Nangis. Lah kita juga kan ikut nangis juga ya. Iya. Jam Saya 11. nangis juga. Iyalah. Terharu juga jadinya Terharu ya. juga. Terus Iya. akhirnya dia itu di situ saya suruh mandi. Mandi, saya liatin mandi terus maafkan Pak, basah lah. Kemudian dia sholat taubat aja nggak bisa, diajarin dulu baru sholat taubat. Udah selesai gitu pulang, saya bilang ke anak istri jangan pergi kemana-mana lagi. Nah, terus akhirnya dia ngasih apa namanya nomor HP, saya tinggal di komplek ini, kalau perlu apa-apa Pak Ustadz hubungin saya langsung datang gitu. Oke lah gitu. Berjalan waktu sekitar ada 1 minggu HP hilang. HP Ustadz. Ya. Nah, kebetulan nomornya di situ hilang semua. Kita nggak ada save itu apa nggak ada. Kemudian hilang jejak dah tuh. Si narkoba ini. Iya sampai sekarang. Ah, Muncullah beliau Rahman ini. si Rahman ini. Saya perhatiin tuh ada sekitar 2-3 hari. Ini kok kayaknya orang yang pernah nangis. nangis malam-malam. Bareng. Langsung saya tegur, "Mas, yang waktu malam-malam nangis ke rumah saya?" "Hah, enggak, bukan." Dia narkobanya narik-narik kolor babe iya. dia. Oh, jadi Nah, perkenalan sama beliau gitu. perkenalannya itu. Yang kamu jadi enak kan gitu. Iya, kalau saya memang terus terang orangnya nggak bisa, bahasanya nggak bisa halus, bahasa ya begini aja adanya. Iya. Gitu. Ya. Oke, ini kita kembali lagi ke masalah DKM nih. Digaji enggak ternyata loh. Ya dapat lah, itu juga kadang-kadang ya. Jadi memang terus
operasional juga kalau secara hitungan logika katanya tadi pas-pasan, tapi kadang minus. Tapi di luar logika ternyata ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa bikin roda masjidnya tetap berjalan. Sementara kalau saya sendiri aja baru tahu nih bahwa segitu ribetnya menjalankan sebuah kegiatan masjid karena nggak tahu gitu. Nah, kalau dari Pak Ustadz sendiri harapannya apa nih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk masjid itu sebenarnya bisa lebih berkembang kalau ada dukungan dari pemerintah kah, apa dari masyarakat? Jadi masjid itu dia bisa berkembang, bisa maju, terutama manajemennya, kedua jamaahnya, kekompakan jamaahnya, dan jamaah itu biasanya melihat pimpinannya, gitu. Kemudian nanti maka dia timbul semangat. Kedua ketiganya kenyamanan orang beribadah. Satu, kenyamanan orang beribadah, itu tempatnya adem, enak, AC. Iya. Kemudian ditambah lagi dari kesopanan, tata krama, pokoknya pergaulan di dalam masjid itu sendiri itu sangat menyenangkan. Jadi orang ada timbul kerinduan. Dia punya masalah, dia punya kayak macam unek-unek, insya Allah ke masjid mengadu nih gitu. Jadi masjid itu benar-benar bermanfaat. Kemudian harapan kita juga dari pemerintah, insya Allah bantuan itu terkadang bisa datang juga. Yang penting satu, kita melalui prosedur yang sudah disediakan. Keduanya dari masjid itu sendiri biasanya sekarang ini untuk kegiatan lain kita belum ada, baru ingin memajukan kegiatan pengajian. Lekar anak-anak ya? Ya, karena untuk taklim itu alhamdulillah udah padat. Kedua juga udah ada di mana-mana. Tapi lekar ini kita menampung orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, tapi dia mendapatkan ilmu yang nggak kalah dari yang menengah ke atas, yang butuh biaya, gitu. Di luar dari yang bayaran 30.000 itu, yang tadi ada kan udah kegiatan anak-anak udah. Iya, dari 30.000 itu nanti ada donatur. Untuk menyelenggarakan kelas untuk yang nggak mampu gitu. Itu dari murid 119. Banyak. Ya, 119 itu ada sekitar 8 orang yang kita bebasin. Dia bukan anak yatim, cuman orang nggak mampu. Justru anak yatim ini kan dia mampu, dia membantu anak yang yatim juga enggak, tapi nggak mampu. Iya, nggak mampu. Nah, terus dari wali murid, wali santri itu sendiri pasti kan 1-2 orang ada yang mampu nih. Nah, mereka inilah yang membantu kami. Gitu. Jadi gurunya per tahunnya nanti selalu hubungan sama saya. Gitu. Di samping itu juga ya ada sampingan bisnis dah, kecil-kecilan. Ya jadi hubungannya terus. Iya. Kita mah intinya menjembatani aja. Iya. Emang itu yang kita bisa. Tapi diperlukan ini banget ya, kepercayaan dari umat ya. Iya, itu yang begitu orang udah nggak percaya aja Ustadz Sarin. Berat. Masjid ikut-ikutan ngedrop. Itu itu ngeri. Satu, kita godaan isinya keuangan. Nah itu. Satu itu keuangan. Makanya saya bilang tadi, seorang di kami itu harus punya pegangan. Jadi nggak ada orang ngorek-ngorek duit fitnah, nggak ada. Gue punya usaha itu kontrakan ya istilahnya cukup lah gitu. Cukup lah buat hidup mah gua gitu ya. Kalau buat nambah lagi mah belum ada. Nah, terus nambah bisnis maksudnya. Baru nanya. Mau nambah apa? Nah, terus, tapi udah ada kinceran. Ide kan. Nah, itu jadi udah selesai itu, kita harapannya seperti itu, jaga kepercayaan tadi Bang Abdel bilang, jaga kepercayaan. Dan itu paling sulit. Iya, karena
Ya, kalau yang saya lihat ya, saya tinggal di kampung juga, Ustaz. Jadi itu kemakmuran masjid itu ramenya kegiatan, tingkat kepercayaan orang itu berbanding lurus sama tingkat kepercayaan sama individu yang mimpin. Benar. Saya ini pengalaman kemarin itu sebelum puasa ya ada fitnahan juga. Ngapain katanya? Oh, Duit juga. iya, jadi ngambil donatur kita dengan cara fitnah saya. Nah, saya difitnah seperti itu. Yang donatur ini ngadu sama saya langsung. Pak Ustadz, maaf, jangan marah. Ini ada omongan seperti ini. Saya bilang alhamdulillah begitu. Kok Pak Ustadz bilang alhamdulillah begitu. Saya udah biasa dari dulu begitu. Itu sebelum Lebaran, ketika pembayaran zakat, justru yang terbongkar yang Fitnah. ya akhirnya yang donatur itu telepon balik, kembali lagi ke saya sampai sekarang. Ada aja ya. Ya jarang waktu sebulan kebongkar. Karena kitanya nyantai, nggak rusuk-rusuk. Wah gimana nih, kan enak kita samperin ya. Iya. Kita ajak main catur. Iya. Iya. Tapi pakai barbel. Iya. Nah, kalau laporan keuangan ada nggak? Ada. Selain yang di umumin sholat Jumat tuh, Iya. itu kan laporan keuangan mini lah, secara apa namanya singkat gitu Iya. ya. Nah, kalau secara di atas kertas ada juga. Ada. Jadi kita punya pembukuan itu 3. Ah, Satu namanya saya masih pakai manual buku kas. Ingat ya waktu iya, buku kas. debit, kredit, saldo. Saldo, Nah, iya. itu saya masih pakai sampai sekarang. Ah, Itu yang detail. ah, Sebenarnya nggak jauh beda sih, karena kita mengumumkan di masjid detail juga, nggak global, detail. Listrik juga diumumin, Listrik nggak, Oh, khusus untuk listrik nggak. karena udah ada yang handle. Ya, ada yang handle. Oke. Nah, pengeluaran, pendapatan semua ada di situ. Kemudian juga lampiran-lampiran laporan Jumat itu sampai sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang masih ada. Simpennya di? Ada di lemari. Itu secara apa namanya Arsip, berkas iya. arsipnya gitu. Kalau yang turunan-turunannya itu ya di buku kas tadi. Nah sekarang bendahara saya dia nyimpannya di laptop. Kan kemajuan zaman saat sekarang Iya. Laptop punya masjid? punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Iya. Karena saya ini tetap jadi yang tahu keuangan itu ada 2 orang, bendahara sama saya. Itu otomatis sama jamaah karena dikasih itu. Karena ada pengumuman itu. Iya, itu. Iya, Itu untuk apa? Untuk keuangan. Nah, terus juga kita kan selama masjid itu berjalan pasti ada pembangunan. Iya. Ada kanopi, Iya. ada pembangunan ya, Tempat embel-embel lah. wudhu lah. Itu bukan DKM yang nanganin. Hah, siapa ya? Ada lagi Tapi di uang lingkup DKM masjid. itu masjid. Dia tanggung jawabnya ke saya. Namanya Ketua Pengembangan Pembangunan. Oh, bukan di bawah DKM. Di bawah DKM. Di bawah DKM. Tapi orangnya beda. Beda. Dia punya keuangan sendiri, cara uangnya dia cari sendiri. Gitu. Jadi dia laporannya misalkan kayak saya mau buat atas nih aula. Nah, dia saya amanahin. Bikin ini aula nih. Ya, dia Lu tuh ininya nyari sendiri dah. ya gitu. Dari duit sono. Pokoknya bisa dia ada. Nah, itu bisnis atau Dia sendiri. Enggak, itu maksudnya sifatnya- hitungannya bisnis? Enggak, sumbangan. Sumbangan. Enggak, maksudnya si yang pengembangan ini. Jadi kalau dia dapat lebih ya nggak apa-apa, itu hak lo. Yang penting bangunin gue ini gitu. Enggak, kalau enggak dia Nah, masih gitu. masuk jamaah. Oke. Masuk jamaah. Nah, terus dia itu dapat penghargaan nanti setahun sekali. Nanti dari kita dapatnya. Oh. Di situ kan di zakat itu ada infak sedekah. Itu kita kasih. Oh. Walaupun Setahun setahun sekali. sekali. Iya, iya, Termasuk anak-anak semua nggak ada yang nggak dikasih. Karena kita perhitungan zakat itu sendiri kan kita bagi 1/8 tuh. Iya. Jadi iya, jadi perhitungan kan ada mualaf kan. Iya. Yang jarang dikeluarin mualaf kan. Mualaf, ya. Kalau untuk pakai mesin pasti keluarin. Iya. Mualaf jarang. Iya. Pasti disimpan. Kalau saya lihat mualaf ada berapa di sini. Walaupun dia orang kaya saya kasih. Karena memang hukumnya begitu. Iya, satu hukumnya seperti itu. Kedua dia lebih bunga. Dia lebih
tersanjung. Iya, tersanjung. Ada perhatian dari... Ada perhatian. Ini udah saya buktiin sekian tahun seperti itu. Jadi misalkan masjid di perlapannya dapat 3 juta. Iya. Nah, terus mualafnya ada 3 orang. Ya 1 orang 1 juta saya kasih. Iya. Adapun dia punya anak, punya ini, terserah dia dah. Iya. Pokoknya satu keluarga itu kita kasih 1 juta. Iya. Dan ini alhamdulillah kawan juga Taufik itu udah mulai rapat ke sini untuk perhitungan zakat dan lain sebagainya. Jadi nanti itu benar-benar bermanfaat. Iya. Dan waktu itu saya pernah ini nganterin teman masuk Islam gitu, syahadat gitu, malah di seorang kiai. Sama kiai ini malah dikasih duit. Iya. Nah, itu sebenarnya hukum apa ya? Hukum orang itu memang kita sebagai orang yang udah meluk Islam duluan itu harus kasih menguatkan. Dia itu sebenarnya bukan kewajiban. Bukan. Itu mubah. Hukumnya hadiah. Oh, hukumnya hadiah. Jadi dia dianggap udah mulai dari nol, nggak punya apa-apa lagi segala macam nih kita kasih. Gitu. Tingkatan pahala derajatnya lebih tinggi dari zakat. Itu. Iya. Memberikan hadiah untuk mu'alaf yang baru masuk. Mu'alaf buat mu'alim sama. Oh. Itu sodako itu lebih tinggi karena dia nggak diminta. Kalau zakat perintah. Huts. Iya. Ambil. Ya. Gitu kan. Tapi kalau sodako ujuk-ujuk dia datang ngasih. Wah, luar biasa. Iya. Hadiah apa lagi ya? Hadiah kan kita ngasih hadiah nggak tentu aja ke orang yang lebih rendah dari kita. Ya, itu susunan di Al-Quran itu surat, saya lupa surat itu. 1 kerabat terdekat. Iya, kalau kita punya uang nih. Kalau kemudian tetangga, teman dekat, teman jauh, baru keluar. Kerabat kita kayak dia. Kemudian tetangga kita Pondok Indah. Nah, kemudian teman kita pengusaha semua. Baru kita keluar. Itu jangan sampai kita ngelangkah, kita bagus di luar sementara tetangga kita kelaparan. Model kayak gitu. Kan ada kisah orang pergi haji. Kagak jadi gara-gara dia ngelihat orang makan bangkai ayam, diomelin ini bangkai ayam haram. Haram buat bapak, halal buat saya. Begitu di akhirat yang timbul bukan orang yang pergi haji, justru dia yang nggak pergi haji. Gitu. Jadi hukumnya seperti itu. Oke, Ustadz Sarin, ngobrolnya terima kasih. Sama-sama. Kita jadi lebih banyak tahu ternyata DKM nggak cuma sekedar menyelenggarakan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, ternyata banyak kegiatannya. Bahkan yang kita tahu orang meninggal ternyata semua diurusin sama DKM. Jadi kalau ada orang nggak mampu, udah pasti subsidi, aman, udah nggak mikirin lagi bagaimana menyelenggarakan jenazah sampai di kuburannya. Fitnah juga banyak ternyata yang diterima sama Ustadz Sarin, gaji juga yang pasti nggak ada. Tapi memang di luar logika dari perhitungannya, uang yang diterima sama uang yang dikeluarkan itu harusnya minus. Tapi surplus. Ada aja orang yang mau bekerja sama membantu. Oke. Mudah-mudahan Al-Mumin tambah berkah, jamaahnya tambah banyak, masjidnya tambah makmur, yang paling penting juga tambah bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Sarin, ditunggu jadi kiainya. Insya Allah. Tinggal tergantung kita, meminta maaf, minta izin. Kayak lebih gampang minta maaf sih ya. Minta izin susah, tantangannya banyak banget. Birokrasinya jauh ini ribet. Iya benar. Oke, makasih Ustadz Sarin. Sampai ketemu lagi. Dan kita bakal ketemu lagi sama tamu-tamu yang berikutnya di Wawancara.